Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik rahimakumullah yang saleh dan salihah, alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa lagi dengan Kak Vicky ya. Dan kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu belajar toharoh dan bersuci ya, belajar toharoh atau bersuci. Dan kita sekarang masuk ke pertemuan yang keberapa adik-adik? Ada yang tahu nggak pertemuan keberapa nih kalau pelajaran toharoh? Ya Akilah, pertemuan keberapa? Oh, pertemuan kedua. Masya Allah ya. Kalau belajar toharoh atau bersuci ini, kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua ya. Adik-adik rahimakumullah, Kak Vicky kembali mengingatkan pentingnya adab belajar. Adab belajar yang pertama, adik-adik rahimakumullah, belajarnya harus ikhlas karena Allah, biar dapat pahala adik-adik. Lalu yang kedua, mencatat, menghafal dan memahami pelajaran. Siapa yang udah siapkan buku dan alat tulis? Oh, Masya Allah, Akila udah, Afifi sudah. Yang belum jangan lupa ya. Ya, yang belum silahkan ya kalian siapkan anak-anak rahimakumullah. Lalu yang ketiga, aktif dalam belajar. Tuh aktif tuh kayak Akilah, kayak Afifi, aktif ya. Jadi kalau ditanya langsung angkat tangan, langsung menjawab. Itu namanya belajar yang aktif adik-adik rahimakumullah. Lalu yang keempat, menaati perintah guru selama itu di atas kebaikan. Dan yang kelima, menjaga sopan santun dalam belajar seperti duduk yang baik dan lain-lain. Ya, adik-adik rahimakumullah, walaupun belajarnya online, tapi tetap nggak boleh kita asal-asalan duduk belajarnya sambil tiduran, sambil bercanda sama adiknya atau sama temannya. Ya, nggak boleh. Belajarnya harus serius. Nah, adik-adik rahimakumullah, pada pertemuan yang kedua ini ya, kita akan mempelajari macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci ya. Macam-macam air, macam-macam air berarti airnya ada banyak dong Kak Vicky. Iya adik-adik rahimakumullah. Nah, pada halaman yang bisa kalian saksikan di layar Google Meet kalian yang sudah Kak Vicky bagikan, di sini Kak Vicky menyebutkan ada 7 ya, yang Kak Vicky ambil dari sebuah buku judulnya Matan Abi Suja ya. Yang pertama, air hujan ya. Yang pertama adik-adik, air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air hujan, air yang turun dari langit ya. Lalu yang kedua, air laut ya. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai ya. Yang ketiga, air sungai. Lalu yang keempat, air sumur ya. Siapa yang di rumahnya punya sumur, coba? Masih ada sumur gak di rumahnya? Gak ada ya, udah zaman modern Kak Vicky ya. Sumur seperti apa nanti Kak Vicky kasih tahu ya. Nanti ada gambarnya adik-adik rahimakumullah. Yang kelima, mata air ya. Yang kelima, mata air. Nah, mata air
Siapa yang pernah lihat mata air nih adik-adik? Ada yang pernah lihat mata air? Masya Allah. Bukan air mata, bukan adik-adik ya, tapi mata air. Yang keenam, air salju, ya. Yang keenam, air salju. Dan yang terakhir, yang ketujuh adik-adik rahimakumullah adalah air embun, ya. Air embun. Nah, baik adik-adik rahimakumullah, ya. Kita akan jelaskan satu demi satu. Kita akan membahas air hujan terlebih dahulu. Yang pertama, air hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 11. Nah, nanti kalian bisa lihat Al-Qur'annya ya. Atau ada nggak di sini yang sudah siapkan Al-Qur'an? Nggak ada. Nanti kalian bisa lihat di surat Al-Anfal ayat ke-11 adik-adik rahimakumullah ya. Ayat ke-11. Nih kasih tahu halamannya ada di halaman 178. Nanti kalian bisa lihat ya setelah kajian ya. Yang artinya Allah berfirman, yang artinya Allah menurunkan hujan, Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikanmu dengan hujan itu. Nah, adik-adik, kalau misalkan turun hujan, ya, lalu kita letakkan di bawah air hujan tersebut, ya, misalkan ember, bak, atau kita buat tempat penampungan air hujan. Nah, biasanya adik-adik tempat penampungan air hujan itu dibuat oleh penduduk yang curah hujannya sedikit adik-adik. Atau mereka curah hujannya banyak tapi nggak punya sumur. Jadi mereka buat seperti kolam begitu besar, ya. Jadi kalau misalkan hujan turun, mereka buka. Jadi ditampung deh tuh semuanya air ke sana. Nah, kalau kalian sudah letakkan ember atau bak atau tadi ya kolam yang terkena air hujan, maka air hujan tersebut bisa kita gunakan untuk bersuci. Ya, bisa kita gunakan juga untuk menyuci baju yang terkena najis. Nah, kemarin kita sudah belajar pembagian najis adik-adik ya. Ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, air hujan ini adalah sumber semua air yang ada di muka bumi ini. Ya, nanti Kak Vicky akan jelaskan di akhir kajian kita. Ya. Jadi yang pertama adalah air hujan. Dalilnya ada di Al-Qur'an halaman 178, tepatnya di surat Al-Anfal ayat 11, ya. Begitu adik-adik rahimakumullah. Berikutnya kita masuk air yang kedua, yaitu air laut adik-adik rahimakumullah, ya. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya laut itu suci airnya, ya. Kata Rasulullah, air laut yang banyak itu adik-adik rahimakumullah itu airnya suci, ya. Nah, hadis ini adik-adik Kak Vicky ambil, ya, Kak Vicky potong. Sebenarnya ada kisahnya. Jadi dulu para sahabat radhiyallahu anhum, ya, mereka ada yang suka pergi berlayar adik-adik. Berlayar menggunakan perahu. Yang namanya berlayar menggunakan perahu adik-adik kan harus membawa perbekalan. Bawa makanan,
bawa air minum. Ya, ada yang tahu nggak kenapa para pelayar di zaman dulu bawa air minum dari rumahnya kalau berlayar? Ada yang tahu nggak sebabnya kenapa? Kan di laut banyak airnya. Akilah, apa Akilah jawabannya? Coba. Air yang dibekal itu matang ya. Kalau air laut nggak matang ya Akilah ya. Bagus Akilah. Ada yang mau jawab nggak yang lainnya nih adik-adik? Kenapa para pelaut, para pelayan kalau mereka pergi ke laut, mereka harus bawa minum dari rumah, bawa air minum? Iya silakan, Inma. Kenapa Inma? Masya Allah. Iya, barakallahu fiik. Mudah jawabannya adik-adik. Karena Kak Vicky, air laut itu kan asin. Kak Vicky pernah baca artikel adik-adik. Ya, pernah baca ensiklopedi kalau manusia meminum air laut banyak sekali mudorot yang akan didapatkan. Ya, banyak sekali keburukan yang akan didapatkan oleh manusia tersebut. Pertama adik-adik, kalau kita minum air laut itu kita bukan semakin dahaga, maksudnya semakin lega nih lehernya. Kalau haus kan leher kita kering adik-adik. Ya, kalau minum air laut justru kita semakin haus. Terus yang kedua, kalau kita konsumsi air laut banyak-banyak, bukannya tambah asin tapi tambah pahit adik-adik. Jadi lidah kita nanti pahit banget. Yang ketiga, di laut itu adik-adik banyak sekali makhluk hidup. Bahkan ada plankton, ya, ada hewan-hewan yang kecil, bahkan ada hewan-hewan laut yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop adik-adik. Jadi kalau kita minum, takutnya apa? Takutnya binatang tersebut atau makhluk kecil tersebut masuk ke dalam tubuh kita terus membuat kita sakit deh. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Ya. Nah, jadi ketika para sahabat pergi berlayar, mereka pernah ada kejadian adik-adik. Bekal air minum mereka tinggal sedikit dan mereka kan harus sholat ya adik-adik ya. Kalau sholat kan harus berwudu ya kan. Dan kalau di laut nggak ada tanah. Sebagaimana yang kemarin kita sudah pelajari tentang tayamum adik-adik rahimakumullah. Jadi mereka bertanya sama Rasulullah, wahai Rasulullah, kita pergi berlayar ya, tapi air minum kita habis. Terus gimana kita berwudunya? Makanya kata Rasulullah, laut itu suci airnya. Maksudnya kalau mau berwudu bisa pakai air laut adik-adik rahimakumullah. Jadi nggak perlu kita bawa pakai air minum yang tawar. Sayang, kalau air minum tawar lebih baik kita buat minum, buat masak dan lain-lainnya. Ya. Nah, itu air laut adik-adik rahimakumullah ya. Lalu yang ketiga adik-adik rahimakumullah adalah air sungai ya. Yang ketiga adalah air sungai. Nah, adik-adik rahimakumullah, air sungai yang kita dapati ya di lingkungan kita masing-masing atau di tengah hutan ya, kecuali air sungai yang sudah berubah warnanya. Air sungai yang sudah bau. Siapa yang pernah lihat sungainya warna hitam terus bau? Pernah lihat? Ada nggak pernah lihat sungai warnanya hitam adik-adik? Udah gitu bau lagi.
Nggak pernah. Kak Vicky pernah adik-adik waktu jalan-jalan ke daerah Jakarta, ya, itu kalau tidak salah di daerah Ancol adik-adik ya. Jadi di daerah Ancol itu ada kali, ada sungai di bawah jalan tol, di bawah jalan tol layang. Itu kalau dilihat dari atas, kalinya itu warnanya hitam. Udah gitu bau, ya. Nah kalau air sungai seperti ini nggak bisa kita pakai untuk berwudu atau bersuci adik-adik ya. Nah yang bisa kita pakai air sungainya itu adalah air sungai yang ya tidak bau, ya. Air sungai yang tidak bau, air sungai yang airnya banyak, ya. Air sungai yang masih bisa dikatakan adik-adik masih terjaga kelestariannya. Ya makanya biasanya sungai yang ada di hutan atau sungai yang ada di pedesaan itu biasanya sungai-sungai tersebut masih bisa ya dikatakan sungai yang alami ya. Nah, tadi yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai. Nah makanya adik-adik untuk air sungai ini ada pelajaran penting sebelum kita pindah ke air yang keempat. Pelajarannya apa Kak Vicky? Pelajarannya adalah kita harus menjaga lingkungan adik-adik. Ya kan? Coba kalau misalkan semua sungai tercemar. Misalkan nih ya sungai di hutan tercemar, nggak bisa diminum, nggak bisa dipakai untuk bersuci dan lain-lainnya adik-adik, tidak bisa dimanfaatkan. Coba kalian bayangkan bagaimana nasib binatang-binatang yang hidup di sekitar sungai tersebut. Misalkan nih ada rusa nih, dia haus adik-adik, pas minum air sungainya dia keracunan, ya karena air sungainya tercemar. Habis keracunan, dia mati. Bukan cuma satu, banyak. Karena adik-adik ya menurut buku-buku yang Kak Vicky baca, ensiklopedia yang Kak Vicky baca, ya binatang-binatang yang ada di hutan itu mereka hidupnya tidak jauh dari sungai, tidak jauh dari sumber air. Ya, karena mereka butuh minum, ya. Begitu. Makanya kita harus menjaga kelestarian sungai, ya. Nah, berikutnya yang keempat adalah air sumur adik-adik rahimakumullah. Nih, air sumur, siapa yang pernah lihat sumur seperti gambar ini adik-adik? Ada nggak yang pernah lihat sumur? Wah, Laskar pernah. Sajidah pernah lihat sumur Sajidah? Di rumahnya Sajidah ada sumur enggak? Ada, tapi yang di TV itu. Oh, di TV. Masya Allah. Nah, ini siapa lagi nih? Rania Azmi. Oh, di rumah Askar ada sumur? Di rumah Laskar ada sumur? Ada enggak? Enggak ada. Laskar pernah lihat di mana? Rumah tetangga. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan Laskar dimatikan lagi mikrofonnya. Afifi pernah lihat sumur? Iya, Afifi pernah lihat sumur? Iya, di mana Afifi lihat sumurnya? Di mana? Di kampung, Masya Allah. Iya, di kampung memang masih banyak sumur adik-adik ya. Kalau Rania di mana Rania Azmi? Ini Rania Azmi, ini ya Kanza ya? Oh, di kampung juga. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Nah, adik-adik, kalau kalian lihat sumur seperti ini, hati-hati ya. Jangan dekat-dekat.
berbahaya. Ya, dulu waktu Kak Vicky masih kecil, sumur-sumur seperti ini adik-adik yang gambar sebelah kiri ya, bukan gambar yang sebelah kanan ya. Gambar yang sebelah kiri ya. Itu suka ditutup atasnya. Ada yang tahu nggak kenapa lubangnya ditutup? Kenapa Akilah atau Laskar? Iya, betul. Barakallahu fiik. Masya Allah, masya Allah. Ya, ditutup sumurnya biar anak-anak kecil yang main di sekitar sumur tersebut nggak jatuh ke dalam sumur. Biar kucing-kucing atau bebek-bebek, hewan ternak, ayam, segala macam adik-adik yang berada di sumur tersebut tidak jatuh ke sumur tersebut. Ya, kalau misalkan ada orang tercebur ke dalam sumur, kan kasihan. Tolong, tolong. Ya, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang denger. Nanti gimana? Nah, kalau kucing, ayam, atau bebek atau hewan-hewan yang lainnya yang masuk nanti mati di dalam sumur, air sumurnya nggak bisa dimanfaatkan. Ya, adik-adik rahimakumullah, harus dikuras dulu, capek deh, karena pasti mati di dalam sumur itu adik-adik ya. Nah, berikutnya gambar yang kedua adik-adik, ini ada namanya sumur modern nih. Ya, modelnya model kompak. Dulu di rumah kakeknya Kak Vicky ini ada ya. Jadi dulu itu Kak Vicky kalau mandi adik-adik, misalkan mati lampu nih, ya lampunya mati, listriknya mati, kan nggak ada air adik-adik. Jadi harus ngompak dulu. Wah, kompak sampai dapat airnya banyak, baru deh kita bisa mandi. Bisa kita berwudu dan kita bisa cuci pakaian dan lain-lain. Jadi yang keempat, air sumur dari gambar ini adik-adik bisa kita gunakan untuk apa? Untuk bersuci, untuk berwudu, mandi, atau mencuci pakaian adik-adik rahimakumullah ya. Nah, berikutnya yang kelima yaitu mata air. Nih Kak Vicky kasih tahu adik-adik ya, kenapa kok ada gambar orang nangis, kepala ada emoji lagi nangis, terus Kak Vicky kasih tanda silang. Maksudnya mata air itu bukannya orang nangis terus air matanya ditampung terus dipakai buat wudhu, bukan gitu adik-adik ya. Kalau air mata nggak bisa buat bersuci ya begitu. Apalagi misalkan nih, kita nggak ada air nih, ayo kita nangis bareng yuk. Ntar kita taruh ember di atasnya, kali aja nanti dapat seliter air matanya. Bukan begitu adik-adik ya. Jadi maksudnya mata air itu adalah air yang Allah takdirkan, ya, yang Allah buat, yang Allah keluarkan dari dalam perut bumi. Bahkan adik-adik rahimakumullah, ada hal yang sangat istimewa sekali terjadinya di zaman Nabi Musa alaihi salam. Siapa yang pernah dengar kisah Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel? Ada yang pernah dengar ceritanya belum adik-adik? Oh, saya sudah pernah. Alhamdulillah, semuanya sudah pernah dengar ya. Mungkin ada yang pernah ikut kajian sama Kak Yogi, Kak Agung, Kak Muslim, atau kakak-kakak yang lainnya ya, mudah-mudahan ya. Jadi adik-adik, ada suatu kisah ketika orang-orang Bani Israel itu minta sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa, mintalah sama Rob kamu, minta sama Tuhan kamu, buatin kami air, kami ini haus, nggak ada minum.
Akhirnya akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam itu untuk memukulkan tongkatnya ke sebuah batu adik-adik. Ya, memukulkan tongkatnya ke sebuah batu. Jadi ketika dipukul tongkatnya tung gitu adik-adik, tiba-tiba batu tersebut mengeluarkan 12 mata air. Ya, mengeluarkan 12 mata air. Nah, itulah adik-adik. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya, dengan kemahabesarannya adik-adik, mampu mengeluarkan air dari perut bumi, bahkan dari sebongkah batu. Makanya kadang-kadang adik-adik, Kak Vicky pernah lihat ya di tempat-tempat para wisata gitu ya, itu ada mata air yang keluar dari goa adik-adik. Nah, kalau goanya itu goa batu adik-adik. Jadi keluar gitu dari dalam goanya itu, dari lubang goa kecil sih tapi ya, Kak Vicky pernah lihat tuh. Airnya banyak sekali. Nah, itu mata air. Nah, mata air itu kalau keluar dari perut bumi dan tidak bau adik-adik ya, nggak bau amis, nggak bau, mungkin kalian pernah cium bau bangkai ya, gitu. Nah, itu bisa kita gunakan untuk bersuci ya, begitu ya. Nah, yang keenam adalah air salju ya, adalah air salju adik-adik rahimakumullah. Nah, air salju itu adik-adik ya, bukannya apa ya, bukannya saljunya, bukan saljunya yang kita gunakan untuk bersuci, tetapi salju turun nih adik-adik, salju turun dari atas langit, terus dia mengendap, lalu dia mencair. Nah, air yang berasal dari air salju itulah yang bisa kita gunakan untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi, untuk mencuci adik-adik. Ya. Atau misalkan lagi musim salju nih di rumah kalian. Wah, Kak Vicky kan kita tinggal di Indonesia, mana mungkin hujan salju. Ya, atau misalkan ya ada di daerah lagi salju turun, itu dia ambil saljunya terus dia cairkan dulu. Nah, bisa digunakan untuk apa? Untuk bersuci. Nah, ini ada sebuah kasus adik-adik rahimakumullah ya, yang mana kalian bisa lihat videonya ya. Ada seorang bapak-bapak ya, dia wudunya langsung dari salju seperti ini ya, tuh kalian lihat ya. Nah jadi salju sama dia dipakai langsung untuk berwudu adik-adik rahimakumullah. Nah, yang dilakukan sama bapak-bapak ini salah adik-adik rahimakumullah ya. Ini keliru ya. Keliru adik-adik rahimakumullah. Yang benar adalah ya, dia ambil saljunya dulu ya, dia ambil saljunya dulu, lalu dia apakan? Dia cairkan dulu baru bisa dipakai untuk berwudu, bukan seperti ini ya. Ini kurang tepat ya adik-adik ya, dan ini sudah dibahas oleh para ulama ya, begitu. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan kita. Jadi maksud air salju atau air gletser ya, itu adalah air yang berasal dari apa? Dari lelehan atau salju yang sudah mencair ya. Yang ketujuh, air embun adik-adik rahimakumullah. Yang ketujuh, air embun. Nah, air embun adik-adik itu biasa kita temui dengan jumlah yang sangat banyak kalau kita berada di dalam hutan. Ya, kalau kita berada di dalam hutan. Nah, air embun ini berasal dari, ini bisa kalian lihat ya, ada dua gambar. Gambar yang pertama ada di dedaunan, yang satunya lagi Kak Vicky ambil dari sebuah kaca
ya, kacanya berembun. Nah, air-air yang seperti ini adik-adik kalau dikumpulkan menetes lalu dapat seember, itu bisa kita gunakan untuk berwudu adik-adik. Nah, tapi kita harus tahu dulu air embun ini berasal dari mana. Nah, kalian bisa lihat dari gambar berikut ini adik-adik. Nah, air embun ini berasal dari yang namanya kabut, ya, kabut. Siapa yang pernah lihat kabut? Kalau yang suka jalan-jalan ke Bandung ya, atau ke daerah pegunungan pasti pernah lihat kabut ya. Kak Vicky pernah adik-adik, ini cerita sedikit ya. Kak Vicky pernah jalan-jalan ke Dieng, Masya Allah, ke Dieng di daerah Wonosobo adik-adik rahimakumullah. Ketika sampai di Dieng, Kak Vicky itu sampainya sekitaran jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu adik-adik, Masya Allah, kabutnya masih banyak. Sampai-sampai ketika Kak Vicky sampai namanya tempat wisata Bukit Sikunir adik-adik, itu mobil Kak Vicky itu ya ketutupan pandangannya dengan kabut sampai jalanannya nggak kelihatan. Ya, nah udah gitu kan jalan-jalan di Diengnya sampai malam adik-adik rahimakumullah. Nah ketika malam lebih parah lagi adik-adik, jalanannya udah bener-bener nggak kelihatan. Akhirnya Kak Vicky harus putar jalan jauh banget agar tidak lewat daerah yang banyak perbukitan dan banyak hutannya. Karena kalau semakin naik, semakin banyak hutan ya, semakin semakin banyak perbukitan, maka kabut itu akan semakin tebal. Nah, kabut itu nempel di daun-daun, nempel di bebatuan. Kalau di hutan yang sangat lebat adik-adik, itu biasanya air embunnya itu menetes ke tanah seperti hujan. Ya seperti hujan, tapi hujan dengan skala kecil. Nah itulah ya yang terjadi apabila di hutan. Maka kalian kalau misalkan nih malam-malam ya lagi camping di hutan ya, kabutnya banyak, nah itu bisa manfaatkan air embun untuk minum. Nah bahkan adik-adik rahimakumullah, Kak Vicky pernah lihat ada petualangan. Wah, ada petualang, ada orang adik-adik masuk ke hutan. Jadi dia jalan-jalan di hutan jalan-jalan di hutan sendirian adik-adik. Dia bawa kamera, dia kasih tahu bagaimana cara bertahan hidup di hutan. Jadi dia ambil sebuah akar pohon yang panjang banget adik-adik, terus dia potong nggak taunya di akar tersebut ada airnya. Nah kata dia akar ini bisa diminum airnya, bisa dipakai juga untuk apa, berwudu ya, untuk bersuci. Nah gitu, tapi tidak banyak ya, tidak banyak. Nah berikutnya adik-adik rahimakumullah, 7 jenis air yang sudah Kak Vicky sebutkan merupakan jenis air yang suci dan menyucikan. Kalau air yang suci dan menyucikan itu berarti air tersebut tidak najis, bahkan air tersebut bisa kita gunakan untuk membersihkan najis ya. Gitu adik-adik. Kita bisa menggunakannya untuk berwudu, untuk mandi, untuk membersihkan najis, contohnya seperti istinja atau cebok adik-adik, atau membersihkan lantai. Misalkan ada yang dedeknya lagi pipis ada dedenya yang usianya udah 3 tahun lupa pakai pampers adik-adik ya, tiba-tiba ngompol cur, wah tuh air pipisnya kan najis. Nah itu bisa dibersihkan dengan 7 air yang tadi Kak Vicky sebutkan ya. Nah berikutnya adik-adik rahimakumullah, ada juga air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk mandi, tidak bisa digunakan untuk wudhu,
atau tidak bisa digunakan untuk membersihkan benda yang terkena najis, yaitu diantaranya yang pertama air teh. Masa mau wudhu pakai air teh, ya? Yang kedua air kopi, ya. Yang ketiga air sirup atau minuman kemasan. Lagi main nih sama temen naik sepeda, ngeng. Tiba-tiba adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bawa botol air isinya teh. Terus dia bilang sama temennya, sebentar aku wudhu dulu ya. Wudhunya pakai air teh, bismillah. Kopok. Nah, itu wudhunya nggak sah adik-adik, ya. Nggak boleh berwudu dengan air teh, apalagi berwudu dengan air kopi. Ya Allah, wudunya pakai air kopi. Coba kalian bayangin, dituangin pakai air kopi, pas ngelap mukanya jadi hitam. Ya adik-adik ya, nggak boleh. Apalagi nih minumannya pakai berwudunya pakai minuman kemasan yang warna orange, yang warna merah, yang warna hijau, ya nanti mukanya berubah deh warnanya. Yang tadinya glowing, ya glowing, jadi apa? Jadi merah, jadi kuning, jadi hijau, udah kayak hulek ya, warnanya hijau ya adik-adik ya. Masuk ke masjid dilihat sama Pak Ustadz, adik kok mukanya hijau begini, kenapa kamu? Tadi aku habis itu Pak Ustadz wudhu pakai minuman kemasan warnanya hijau. Itu salah adik-adik rahimakumullah. Jadi pelajarannya, kalau ada air teh, ada air kopi, atau air sirup, atau minuman kemasan, boleh nggak dipakai untuk berwudu? Tidak boleh adik-adik rahimakumullah. Ya, air teh, air kopi hanya bisa digunakan untuk apa? Untuk apa? Untuk mengusir kucing Kak Vicky yang lagi berantem. Bukan adik-adik ya. Ya untuk diminum ya Aisyah ya, untuk diminum. Ya barakallahu fiik. Bagus adik-adik ya. Sayang daripada buat wudhu mendingan buat minum. Habis makan minum teh dingin, glegek-glegek. Aduh, enak banget ya minum es teh ya, Masya Allah. Nah, adik-adik rahimakumullah, untuk kajian kita pada hari ini kita cukupkan dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya enggak? Siapa yang mau tanya? Ya, Sajidah silakan. Sajidah mau tanya apa? Kalau wudhu pakai air teh kenapa? Kalau wudhu pakai air teh kenapa? Masya Allah. Tadi Sajidah, kalau Sajidah dengarkan Kak Vicky jelaskan ya. Jadi ada air yang suci dan menyucikan. Kalau air yang suci dan menyucikan seperti 7 air yang tadi Kak Vicky sebutkan, air hujan, air laut, air sumur, air embun, air es, air mata air, ya, dan satu lagi ya, itu bisa untuk berwudu. Tapi kalau air teh nggak bisa Sajidah, karena airnya sudah tercampur dengan benda lain, ya, begitu. Selanjutnya siapa lagi yang mau tanya? Siapa ini? Ada siapa? Ada Rahmadani, silakan Rahmadani. Mau nanya apa Rahmadani? Kan tadi Kak Vicky bilang air mata itu nggak bisa buat apa wudhu, kenapa Kak? Apa suaranya kurang jelas nak? Tadi kan Kak Vicky bilang air mata itu nggak bisa buat wudhu. Iya. Kenapa, Kak?
Oh, Masya Allah. Tadi kan Kak Vicky bilang air mata itu kan nggak bisa buat wudhu. Kenapa? Ya karena air mata itu adik-adik memang bukan diciptakan dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, emangnya SpongeBob kalau misalkan nangis udah kayak pancuran, weng begitu ya adik-adik ya, atau film-film kartun yang lainnya. Ya enggak, air mata manusia kan jumlahnya sedikit ya, dan tidak ada disebutkan dari Al-Qur'an ataupun hadis ya. Kita diperintahkan berwudu dengan air mata. Nggak ada adik-adik ya. Nah, ada lagi yang mau tanya? Satu lagi, siapa yang mau tanya? Sudah tidak ada yang nanya. Baik adik-adik. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat ya. Yang ketinggalan catatan nanti seperti biasa PDF-nya Kak Vicky akan kirimkan di grup ya. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.